Jadi sebentar, paling cuma 1 jam. Hari kita hadir, kita sama-sama menuntut ilmu, sama-sama kita menambah hasanah keilmuan keislaman kita. Mudah-mudahan dengan nambahnya ilmu, iman kita ini semakin kuat, ibadah kita juga semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nggak ada lagi keraguan, nggak ada lagi setengah-setengah, full langsung kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap malam Selasa, malam Rabu, dan juga Sabtu subuh atau kuliah subuh. Dan untuk Sabtu subuh besok, insya Allah yang akan memberikan tausiah guru kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Raimin Hendrawi Jaya SAG. Kemudian untuk laporan keuangan kas masjid, saldo minggu lalu sebesar 40.558.750 rupiah. Kemudian pemasukan tromol Jumat lalu sebesar 3.325.000 rupiah. Kemudian pemasukan dari infak atau amplop sebesar 300.000 rupiah. Kemudian untuk pengeluaran operasional sebesar 3.550.000 rupiah. Lalu untuk kegiatan kuliah subuh sebesar 1.900.000 rupiah. Jadi totalnya atau saldo saat ini adalah 38.733.750 rupiah. Mengucapkan jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu ahsanal jaza pada seluruh jamaah yang senantiasa mensupport, senantiasa memberikan bantuan pada masjid, baik itu berupa material, berupa tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan segala apa yang diberikan Allah ganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi, berlimpah. Dan yang terpenting adalah mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Kemudian ada titipan infak dari hamba Allah sebesar 200.000 rupiah. Minta doanya biar urusan lancar. Nanti kita bacakan Fatihah bareng-bareng. Kemudian dari almarhum Haji Lisun bin Rilun sebesar 1 juta rupiah. Mengucapkan jazakallahu khairan katsira, jazakumullahu ahsanal jaza. Kita kirimkan Fatihah untuk almarhum Haji Lisun bin Rilun dan juga untuk hamba Allah yang minta didoakan supaya Allah berikan kelancaran urusannya. Itilkan niyya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian alhamdulillah hari ini guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Hilmi Firdaus hadir di tengah-tengah kita. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Beliau cukup sibuk dan beliau acaranya juga banyak, tapi alhamdulillah dengan kerendahan hati beliau bisa hadir di masjid kita. Walaupun kondisinya masjidnya ini kecil, sempit, kemudian juga di desa, tapi alhamdulillah beliau bisa menyempatkan diri, bisa hadir di masjid kita. Mudah-mudahan segala langkah beliau diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita berusaha
Jadi dalam setahun setidak-tidaknya ada beberapa khatib atau dai yang cukup dikenal oleh masyarakat. Setidaknya beberapa bulan sekali kita coba mengundang dai-dai yang ada atau malang melintang di media televisi supaya bisa hadir di masjid kita. Setidak-tidaknya itu untuk menarik jamaah, menarik masyarakat untuk hadir yang biasanya males datang, tapi kalau seandainya yang menjadi khotibnya itu orang yang dikenal, biasanya semangat untuk datang. Makanya kita berusaha supaya jamaah itu bisa tertarik hadir lebih awal, kemudian juga bisa datang ke masjid dengan semangat. Makanya kita cari dai-dai yang cukup dikenal, kemudian kita undang, dan alhamdulillah salah satunya guru kita Ustadz Dr. Hilmi Firdaus. Beliau tinggalnya jauh di Sentul apa di Bogor. Jadi alhamdulillah beliau bisa menyempatkan hadir di masjid kita. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ilmu beliau menjadi amal jariah untuk beliau, ilmu yang disampaikan kepada jamaah, ilmu yang beliau sampaikan kepada umat bisa menjadi amal jariah untuk beliau. Segala langkah beliau diberikan kemudahan, beliau juga diberikan kesehatan, panjangkan umur, kemudian senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Terakhir kita baca Fatihah, kita khususkan, kita niatkan untuk orang tua kita yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang mendirikan masjid, yang memakmurkan masjid, yang berjuang untuk kemaslahatan atau untuk umat, untuk likalimatillah, menegakkan agama Allah di Tanah Baru khususnya, umumnya di Depok dan umumnya di seluruh Indonesia dan juga di dunia. Kita kirimkan Fatihah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya dan jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian saudara-saudara kita yang sedang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dimudahkan penyembuhannya, diberikan kesabaran dalam proses pengobatannya, dan Allah gugurkan segala dosa-dosanya lewat wasilah sabar terhadap atau menghadapi penyakitnya. Anak-anak kita yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, dihiasi dengan akhlakul karimah, dijadikan anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan keluarga, nusa, bangsa dan agama. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Dan terakhir, insyaallah yang akan memberikan khutbah pada Jumat kali ini disampaikan guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Hilmi Firdausi MSc. Kemudian untuk muazin dikumandangkan oleh saudara Fauzan Rizkiawan. Barangkali ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala partisipasi bantuan semua. Mohon maaf apabila ada kurangan dan kelupaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa untuk jamaah kelurahan kuliah subuh kelurahan Tanah Baru Ahad besok bertempat di Musola Al-Ikhlas. Jadi kuliah subuh kelurahan Tanah Baru Ahad besok tanggal 2 November
bertempat di Mushola Al-Ikhlas, Jalan Palakali, Mandiri Regensi RW 12. Jadi kalau dari sini SD belokan ke kiri, kemudian kantor kelurahan, di situ kan ya Mandiri Regensi ya. Lapangan, nah dulunya lapangan bola. Nah di situ ya RW 12. Salat subuh berjamaah, dilanjutkan ta'lim subuh. Insyaallah akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Yusron LCMA. Mudah-mudahan kita semua bisa hadir, baik kuliah subuh yang diadakan di masjid maupun kuliah subuh yang diadakan di Kelurahan Tanah Baru. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang di atas mohon supaya tenang, tertib, ikut sholat Jumat dengan baik, dengan tertib, tidak bercanda, tidak bersuara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على
اللهم صل وسلم محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا 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 محمد رسول الله اللهم صل
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat Masjid Ar-Rahman yang insya Allah semua diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di siang hari yang berbahagia ini Allah kembali
mengumpulkan kita di sebuah tempat yang sangat istimewa, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak semua orang bisa datang ke tempat ini. Tidak semua orang Allah gerakkan hatinya untuk datang ke masjid ini, karena mungkin sebahagian saudara kita di luar masih ada yang bekerja, masih ada yang mencari nafkah, masih ada yang tidak tergerak hatinya. Namun kembali kita bersyukur kepada Allah, sampai detik ini Allah masih memberikan kita hidayah, petunjuk, sehingga kita mampu menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhkan dari apa yang Allah larang kepada kita. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, saya tidak akan lama berbicara di hadapan antum semua, jadi mohon ditegakkan badannya. Kita sama-sama fokus, karena mendengarkan khutbah adalah salah satu bagian dari rukun salat Jumat. Hadirin sekalian, izinkan saya pribadi mengajak kepada diri saya sendiri dan antum semua yang hadir, sama-sama kita berikrar kembali. Untuk apa? Untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tapi bukan sekedar lip service saja. Karena kalau sekedar bicara, kita janji mau beriman, mau bertakwa, mau lebih alim, lebih soleh, itu hanya sekedar bahasa-bahasa yang keluar dari lisan kita saja. Namun saya mengajak antum semua untuk sama-sama mengazamkan diri ini. Ya Allah, aku ingin segera berubah ya Allah. Aku ingin menjadi lebih baik. Kenapa demikian? Hadirin sekalian, akhir zaman tidak lama lagi. Semua tanda-tanda ke arah itu hampir semuanya sudah bisa kita saksikan sesuai dengan apa yang Nabi kabarkan. Karena itu tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mau taubat, untuk tidak mau berubah. Berubah orientasi kita yang selama ini mungkin kita hanya memikirkan bagaimana supaya hidup kita ini enak, bagaimana supaya keluarga kita hidup enak, rumah kita bagus, kendaraan kita bagus, semua kebutuhan tercukupi, anak-anak kita di sekolah dengan baik, dan segala macam hajat yang kita inginkan Allah cukupkan. Kita ingin hidup kita nikmat, kita ingin hidup kita bahagia, sejahtera. Namun kadang kita lupa bagaimana caranya kita bisa mati dengan nikmat. Bagaimana caranya supaya kita bisa mati dengan enak. Ini yang harus menjadi fokus kita hari ini. Kenapa demikian? Karena kadang dunia yang kita kejar, kebahagiaan dunia yang kita kejar, kadang suka melalaikan kita. Mungkin kalau kita sedang berkumpul bersama orang-orang soleh, orang-orang baik hari ini di masjid ini, semua pikiran kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nanti keluar dari sini saya khawatir, kalau kita tidak benar-benar kuat imannya, kita akan kembali lalai. Karena itu Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk masalah akhirat bersegeralah, berlomba-lombalah, bercepat-cepatlah. Jangan santai. Kita disuruh berkompetisi untuk akhirat kita. Kalau ada peluang mengambil saf terdepan ketika salat Jumat, maka antum harus segera mengambilnya. Teringat saya ketika berkunjung ke sebuah negara di Timur Tengah. Ketika itu waktu salat zuhur belum berkumandang. Itu jamaah menunggu di depan masjid untuk apa? Ketika masjid itu dibuka, mereka berlomba-lomba untuk mencari saf yang terdepan. Luar biasa. Jadi yang ada dalam pikiran mereka, bagaimana saya bisa beramal dengan amalan yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Ini mungkin yang harus kita garis bawahi sekarang. Apakah kita ketika ada peluang untuk beramal soleh, kita mengambil posisi di posisi yang terdepan, atau malah kita santai-santai saja? Ya, ada saf terdepan, kita ambil yang paling belakang. Ada peluang beramal soleh untuk membangun masjid, merenovasi masjid dan sebagainya, kita mengambil dengan jumlah yang paling sedikit. Ada peluang beramal soleh, kita mendahulukan orang lain.
bukan kita mengambil sendiri. Ini yang harus kita ambil pelajaran, bahwa kita Allah suruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan berlomba-lomba untuk mencari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah, dan berlomba-lomba mencari surga. Surga itu untuk siapa? Hanya disediakan uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa? Tiap hari kita mendengar kata beriman, bertakwa, beriman, bertakwa. Kita mungkin juga tahu pengertiannya, imtisalil awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Tapi apakah kita sudah bertakwa? Mari sama-sama kita cek diri kita sesuai dengan ayat ini, Ali Imran 133 sampai 135. Kata Allah, ciri orang yang bertakwa yang berhak mendapatkan surga adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang pertama, dia berinfak dikala dia kaya ataupun dia miskin. Silakan antum jemaah sekalian cek. Apakah antum berinfak dikala punya duit saja? Apakah kita bersedekah dikala kita kaya saja, dikala kita longgar saja? Padahal ciri orang bertakwa, calon penghuni surga adalah berinfak kapan saja, berinfak di mana saja, tidak peduli berapa besarnya itu. Ya, silahkan kita semua bermuhasabah, menghisab diri kita, apakah kita sudah menjadi salah satu ciri penghuni surga itu. Berinfak dikala kaya ataupun miskin. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Apa ciri yang kedua? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha. Ciri orang bertakwa, calon penghuni surga adalah mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Kadang-kadang agak miris melihat kehidupan kita hari ini. Kalau kita melihat di timeline sosial media, orang begitu mudah untuk terprovokasi, orang begitu mudah untuk marah. Kita sedang menyetir kendaraan di jalan, bersenggolan dengan orang lain, langsung marah, langsung kadang-kadang ada yang main pukul. Kemarin bahkan sempat kita mengalami ketika ada demonstrasi besar-besaran, terjadi penjarahan di rumah-rumah anggota dewan dan sebagainya. Bangsa ini sangat mudah terkompori dan terprovokasi. Padahal ciri-ciri penghuni surga adalah mampu menahan amarah. Walaupun kita bisa marah, walaupun kita seorang pejabat, walaupun kita seorang bos besar, walaupun kita seorang pemimpin perusahaan yang berhak marah kepada bawahan kita, namun ketika potensi itu ada, kita mampu menahannya. Saya tidak boleh marah, saya jangan marah. Kata Rasulullah SAW, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, tolong berikan aku nasihat, ausini, sampai 3 kali. Ada seorang sahabat minta diberikan nasihat oleh Rasulullah SAW. Apa jawab Rasulullah? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah, jangan kamu marah. Ternyata menahan marah adalah ciri penghuni surga. Mari silahkan kita cek lagi diri kita. Apakah kita sudah mampu menahan emosi itu? Apakah kita sudah mampu menahan marah? Saya seringkali menyampaikan kepada jamaah baik di televisi ataupun di sosial media, kalau diri kita dihina pribadi, keluarga, dicaci maki, dibully, sudahlah, tidak perlu marah. Marah yang harus kita salurkan adalah ketika agama kita dihina, ketika Allah dihina, ketika Rasul dihina, ketika Quran dihina, itu kita berhak untuk marah. Namun di luar itu, tahan marahmu. Wal kadhiminal ghaidha. Ciri yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Memaafkan manusia. Terdengar sepele, terdengar mudah, padahal sulit. Padahal sulit memaafkan orang lain yang pernah menzalimi kita, yang pernah menistakan kita, merendahkan kita. Itu hal yang sulit jamaah sekalian. Tapi ternyata itu adalah salah satu ciri penghuni surga. Wal afin 'anil nas. Apalagi alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li junubihim.
Hadirin sekalian, kita ini bukan manusia sempurna. Saya jamin tidak ada yang duduk hari ini di masjid ini itu manusia sempurna, terlepas dari dosa. Tidak mungkin. Kita semua adalah manusia yang penuh dengan dosa. Allah tahu itu. Allah tahu itu. Orang-orang beriman bertakwa bukan berarti orang yang tidak punya dosa, tapi ketika mereka berdosa atau mendolimi diri mereka sendiri, maka fastaghfiru lidzunubihim, mereka beristighfar. Setiap habis berdosa, jangan lupa minta ampun kepada Allah, jangan lupa taubat kepada Allah. Hadirin sekalian, tidak mungkin kita tidak berdosa, siapapun kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, habis berdosa segera minta ampun. Berdosa lagi, minta ampun lagi. Berdosa lagi, minta ampun lagi. Sampai kapan? Sampai kita bosan berbuat dosa. Sebegitu besar ampunan Allah kepada kita dan sekalian. Jangan khawatir, jangan merasa kita banyak dosa dan kita tidak layak diampuni. Salah besar. Innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim. Sebesar apapun kita, sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita, datang kepada Allah, Allah pasti ampuni. Itulah Allah kita yang maha baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bertaubat kepada Allah, orang-orang yang senantiasa mementingkan orientasi akhirat kita. Dan semoga Allah menggolongkan kita sebagai salah satu ciri penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus salihah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sidang Jumat rahimakumullah. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi para calon penghuni surga itu? Kata Rasulullah, ada 3 tips sederhana kalau kita mau menjadi calon penghuni surga. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah, bertakwalah dimanapun engkau berada. Jadi resep yang pertama kalau kita mau jadi penghuni surga adalah bertakwa di mana saja, tidak cuma di masjid. Saya khawatir kita semua ada di masjid bertakwa kepada Allah. Nanti ketika kita pergi ke pasar, pergi ke kantor, pergi ke pekerjaan kita atau pulang ke rumah kita, takwa itu akan hilang. Karena itulah kekhawatiran para sahabat. Ya Rasulullah, kami ketika berkumpul dengan engkau bersama-sama di masjidmu, ketakwaan kami meningkat. Namun ketika kami kembali ke rumah kami, bertemu dengan keluarga kami, kembali kepada pekerjaan kami, pelan-pelan itu akan terkikis. Maka itulah pentingnya kita selalu berjamaah dengan orang-orang soleh. Untuk apa? Agar iman dan taqwa kita terpelihara. Yang kedua kata Rasulullah, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi setiap perbuatan maksiat, pekerjaan buruk kita dengan kebaikan. Dosa tambal dengan pahala, dosa tambal dengan kebaikan. Seperti itu terus. Tamhuha, maka itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Habis berghibah, istighfar, jawab dengan sedekah. Habis berdusta, istighfar, jawab dengan infak dan sebagainya. Yang ketiga, wa khuliqin nasa bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini yang penting, hadirin sekalian. Ternyata tidak cukup kita sholat di masjid, tidak cukup kita sedekah, saum dan sebagainya, tapi akhlak kita buruk kepada orang lain. Mulut kita sibuk menggunjing orang lain. Mulut kita sibuk untuk nyinyir kepada orang lain. Hati-hati, ya. Jangan-jangan nanti kita di akhirat termasuk orang-orang yang bangkrut. Siapa yang bangkrut? Yang ketika amalnya akan dihisab, ternyata amalnya menguap semua. Akibat apa? Akibat kebiasaan buruk kita di dunia. Suka menzalimi orang lain, mengambil hak orang lain, membicarakan aib orang lain.
Maka pesan Rasulullah SAW kepada kita, pergaulilah manusia dengan akhlak yang mulia, karena sesungguhnya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah SAW diturunkan ke muka bumi ini pertama-tama adalah untuk menyempurnakan akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua para calon penghuni surga yang insya Allah akan menularkan ini semua kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada lingkungan kita. Karena sejujurnya tidak enak masuk surga sendirian. Kita ingin masuk surga bersama orang-orang kita cintai, bersama keluarga kita, bersama tetangga kita, bersama sahabat kita, bersama seluruh jamaah rahmat ini. Nanti ke surga bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Angkul sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أستغفر الله لي ولكم. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واستقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Luruskan, rapatkan safnya. Mohon alat komunikasinya dimatikan. Adik-adik di belah di atas tolong jangan ribut, jangan berisik. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليك أشهد أن لا إله إلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فهين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا ربنا أنت مولانا سبحان الله. سبحان الله 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 سبحان الله. الحمد لله 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 الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله 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 أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، أنقل صحابة رسول الله أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تصبع ومن دعوة لا يستجاب له. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.